Anggota Pokja Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Imade Urib bersama Wakil Bupati Tabanan Imade Dirge dan anggota DPRD Provinsi Bali Nimade Usmantari alias MU melakukan kunjungan ke Desa Penarukan Kerambitan Tabanan. Kehadiran tokoh pertanian Bali tersebut sekaligus melakukan panen 1 ton lele sistem bioflok di kelompok ikan Minasari Rejeki Farm. Kegiatan panen bersama ini turut dihadiri jajaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan, Koordinator Penyuluh dan Penyuluh Kabupaten Tabanan, KTNA Tabanan, serta perwakilan klien adat dan klien dinas tempat. Panen kali ini merupakan hasil dari program bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan lele sistem bioflok dari pemerintah yang dialokasikan pada tahun anggaran 2023 yang diperjuangkan oleh Made Urib saat menjabat anggota DPR RI selama 5 periode. Ketua kelompok Minasari Rejeki Farm, Iwayan Arbe, menyampaikan rasa terima kasih kepada Made Urib bersama Wabub Dirge dan Imade Usmantari dan jajaran pemerintah Kabupaten Tabanan atas kunjungan dan perhatian langsung ke lapangan. Ia menyebut kelompok ikan yang berdiri sejak 8 Juni 2021 ini mendapat bantuan berkat perjuangan Made Urib pada tahun 2023 berupa 15.000 ekor bibit lele dan kini berkembang menjadi 80.000 ekor. Kelompok Minasari Rejeki mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi yang telah membantu kami dalam rangka memelihara ikan sistem bioflok ini. Pada kesempatan itu, Wabub Dirge menyampaikan bahwa kunjungan bersama Made Urib dan Imade Usmantari dilakukan karena kelompok ini telah menunjukkan banyak prestasi yang patut dikembangkan lebih lanjut. Ia menekankan bahwa setelah panen harus dipastikan ada pasar dan masyarakat yang mengkonsumsi ikan tersebut. Hal ini penting untuk menunjang ketahanan pangan dan mencegah stunting, mengingat ikan lele merupakan sumber protein yang mudah dijangkau. Dirge juga mengapresiasi konsistensi Made Urib dalam mendorong program makan ikan sejak menjadi anggota Dewan Pusat. Di Tabanan sekarang ini kita minus ikan kita datang dari luar daerah. Maka dari itu kalau kita banyak punya kelompok-kelompok ikan yang menghasilkan ikan yang bagus-bagus ini, tentunya kita akan mengurangi daripada membeli ikan di luar daerah. Sementara itu, Made Urib menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan sektor pertanian dalam arti luas termasuk perikanan dan kelautan. Setelah pensiun dari DPR RI selama 5 tahun, kini ia kembali menjabat sebagai anggota Pokja, Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya di bidang pertanian, perikanan, kelautan, industri, dan perdagangan. Apalagi banyak program prioritas Gubernur Bali, Wayan Koster, yang berkaitan dengan pertanian dan perikanan, terutama dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Kelompok seperti Minasari Rejeki ini menjadi contoh konkret karena dari 8 kolam menjadi 18 kolam dan berpotensi sebagai pusat pelatihan perikanan budidaya satu-satunya di Tabanan. Kita tidak boleh lagi melakukan importasi yang berlebihan pada sekarang ini, maupun juga yaitu produksi didatangkan lagi dari luar daerah. Bagaimana daulat pangan itu adalah kita produksi sendiri dari alam kita sendiri, dari daerah kita sendiri, kemudian kita kerjakan dari hulu sampai ke hilir kita sendiri. Itu penegakan kedaulatan pangan kita. Maka itu tidak salah kalau dulu misalnya Presiden pertama kita Bung Karno mengatakan soal pertanian, soal pangan itu adalah menyangkut tentang hidup matinya satu negara. Maka itu konsep ini, pemikir Pak Bung Karno ini harus diterjemahkan oleh kita semuanya. Sudah diterjemahkan oleh Pak Gubernur dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan pangan ini. Politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan bidang koperasi dan UMKM ini mengingatkan pentingnya regenerasi petani dan nelayan agar anak-anak muda tertarik terjun di sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya program Bali Bersih agar Bali terbebas dari sampah plastik untuk mendukung sektor pertanian demi menjaga ekosistem dan kelestarian alam Bali sebagai pusat pariwisata dunia. Menurutnya, Tabanan yang dikenal sebagai lumbung pangan Bali juga memiliki potensi besar dalam sektor perikanan termasuk untuk mendukung kegiatan masyarakat seperti lomba mancing yang semakin diminati. Oleh karena itu diharapkan bisa mengembangkan budidaya ikan sendiri sehingga tidak perlu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Indrawan, Bali TV.